Selamat malam, Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Shalom. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah di hari penghujung tahun 2024, kita boleh ada di tempat ini di tanggal 31 Desember 2024. Hari di mana kita boleh diajak untuk merenungkan atas 364 hari yang lalu yang telah kita lewati. Ada beberapa narasi yang tadi sudah dibacakan dari pelkat-pelkat. Ada beberapa kalimat yang saya rasa itu menjadi poin penting Bapak Ibu untuk kita boleh renungkan bersama. Kalimat itu diantaranya adalah di dalam suka dan duka, di dalam tawa dan tangis, di dalam pergumulan dan persoalan, di dalam tantangan dan kesulitan, kita bisa sampai pada hari ini Bapak Saudara, ada satu yang harus kita sepakati bersama, bahwa kita ada pada hari ini, malam hari ini, bukan karena kuat dan hebat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Itu yang harus Bapak Ibu dan saya harus akui bersama. Kalau kita ada di tempat ini, jangan pernah sekalipun kita berkata, itu karena kekuatanku sendiri. 365 hari itu bukan waktu yang singkat. Waktu beberapa ibadah yang lalu saya sempat menghitung 365 hari itu sampai berapa ribu jam yang kita habiskan. Waktunya panjang. Nah, sepanjang waktu itu yang harus kita pertanyakan adalah apa yang sudah kita lakukan. Dan malam ini Bapak Saudara kita akan mencoba merenungkan kembali apa yang sudah Tuhan Allah lakukan dan berikan untuk setiap kita di sepanjang tahun 2024. Saya mencoba beberapa bagian penting Bapak Saudara supaya kita betul-betul memaknai malam hari ini sebagai malam penutup di tahun 2024. Dan kita mau menyongsong beberapa jam kemudian untuk tahun yang baru. Ada 3 poin penting Bapak Saudara, apa yang Allah sudah lakukan. Yang pertama, Allah itu kita sebut sebagai Sang Pemberi kehidupan. Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengakui bahwa Allah kita di sepanjang tahun 2024, Dia adalah Sang Pemberi kehidupan. Dia memberikan kasih yang sempurna. Nah, untuk kasih yang sempurna ini, Bapak Saudara yang harus kita pahami adalah semua yang baik itu asalnya dari Allah. Sumber segala kebaikan. Bukan kita yang baik, tapi Tuhan yang baik. Orang suka salah memformulakan bahwa karena saya baik, saya diberkati Tuhan. Rumusnya tidak begitu, Bapak. Tapi karena Allah yang sudah baik kepada kita, maka kita datang kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Saudara, Sang Pemberi kehidupan ini mau kita artikan bahwa kita punya anugerah yang tak ternilai. Kehidupan kita ini adalah sebuah anugerah yang terbesar. Setiap tarikan nafas Bapak Ibu, itu adalah anugerah yang terbesar.
Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita bisa menyebut Allah ini sang pemberi kehidupan, berarti Dia punya rencana yang sempurna untuk Bapak Ibu. Dia sudah persiapkan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Kalau saya melakukan penyumpahan kepada pejabat-pejabat di beberapa kementerian ataupun kepolisian, hakim dan sebagainya, saya tanya, Bapak, Ibu dari mana? Oh, saya dari Kalimantan, oh saya dari Medan, oh saya dari Papua, oh saya dari Jawa dan sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu sampai di sini? Apakah betah? Aduh Pak Pendeta, kalau di Alkitab itu tertulis Bangka Belitung itu tempat pembuangan. Jadi ngeri-ngeri sedap juga kalau dapat telegram gitu atau dapat SK pindah ke Babel. Tapi setelah beberapa tahun kemudian bertemu kembali, malah nggak mau pindah dari Bangka Belitung. Loh kenapa Pak? Sini enak Pak Pendeta. Tidak macet, udara segar, makanan banyak. Saya baru 1 bulan di sini Pak Pendeta, 5 kilo saya naik. Happy dia. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya satu persatu yang ada hadir pada malam hari ini, lebih banyak orang luar daripada orang asli Bangka. Dan kalau saya mau tanya satu-satu, pernah nggak terpikirkan ada di tempat ini? Waktu kecil gitu SD, tulis di buku catatannya, nanti saya umur sekian mau pindah ke Bangka. Nggak deh. Ya, mungkin teman-teman yang dari Kupang tanya, Pangkal Pinang itu sebelah mananya Singapura? Gitu. Teman-teman dari yang lain juga akan tanya, Semabung tuh kok nggak ada di peta ya? Tapi Bapak Ibu, Tuhan bawa kita ke tempat ini untuk berkarya, untuk menempuh pendidikan, untuk berkeluarga, untuk melayani Tuhan. Dengan semua dinamika yang kita lewati di tahun 2024. Dan di situ kita bisa melihat betapa rencana Tuhan yang sempurna itu kita sedang jalani bersama dengan Tuhan. Ini poin yang pertama, Bapak Saudara. Kita menyebut Allah kita adalah sang pemberi kehidupan. Kita masuk poin yang kedua. Di tahun 2024 kita menyebut Allah kita adalah Allah sang penghibur. Kenapa kita sebut Allah ini sang penghibur? Karena Allah hadir dalam segala situasi. Bapak Ibu, selama tahun 2024 kita melewati banyak sekali kedukaan. Keluarga kita pergi untuk selama-lamanya. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan kesehatan. Kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. Bahkan kita kehilangan sukacita karena pertengkaran di dalam keluarga. Karena pertikaian dengan kakak adik. Tetapi kita bisa lihat dalam suka, dalam duka, di dalam persoalan dan di dalam tantangan, Allah hadir di dalam kehidupan kita.
Kenapa disebut Allah sang penghibur? Karena memang Tuhanlah sumber penghiburan yang sejati, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah berada dalam kondisi kehilangan orang yang paling kita kasihi? Pernah di kondisi itu? Kehilangan orang tua, yatim, dan piatu sekaligus kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan teman. Untuk selama-lamanya, siapa yang menghibur? TikTok. Siapa yang menghibur? Kalau bukan Tuhan yang menghibur kita, Bapak Ibu. Karena sang penghibur yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Masih ada Pak Pendeta sedihnya, ya iyalah. Rindunya, iya. Karena itu yang tinggal di dalam kenangan kita, di dalam ingatan kita. Sehingga Bapak Ibu harus menikmati ingatan-ingatan yang indah itu bersama dengan orang-orang yang sudah pergi kembali ke rumah Bapa. Nah, di dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara, sang penghibur yang sejati itu betul-betul menghadirkan sukacita dalam kehidupan beriman kita. Lalu yang berikut, kenapa disebut sang penghibur? Karena Allah adalah pelindung yang setia. Dia menjadi perisai dari semua mara bahaya yang ada. Lalu yang ketiga Bapak Saudara, Tuhan Allah di tahun 2024 dapat kita sebut sebagai sang pembimbing. Roh Kudus itu adalah sebagai pembimbing yang tinggal di dalam kita, yang senantiasa menuntun kita pada jalan yang benar. Kenapa disebut Allah itu sebagai sang pembimbing? Karena firman Tuhan sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup kita. Kenapa Allah disebut sebagai sang pembimbing? Karena Allah mengajak kita untuk belajar dari pengalaman. Allah mengajar kita, membentuk kita. Dari semua persoalan yang Bapak Ibu alami, Dia membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi-pribadi yang jangan manja. Ya. Sebentar-sebentar punya persoalan, nangis, mojok di belakang pintu. Ayo fight. Move on, kata orang. Kalau orang putus cinta, cari yang lain. Usaha sedang menurun, ayo semangat lagi. Usaha bangkrut, evaluasi. Seharusnya enggak begini. Persoalan-persoalan itu membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, Bapak Ibu. Jangan jadi pribadi-pribadi yang cepat putus asa. Apalagi mengambil jalan-jalan yang singkat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sesekali melakukan itu. Karena kita tahu ujungnya adalah maut.
Saya stres, Pak Pendeta. Satu-satunya yang bisa menghilangkan stres saya adalah narkoba. Enggak ada ceritanya itu. Anak-anak muda punya persoalan, aduh, bukan zamannya lagi, ambil minum, ambil obat-obat terlarang, ya, merugikan orang lain, enggak ada. Kita bukan pribadi-pribadi yang seperti itu. Kalau itu masih dilakukan, stop malam ini. Cukup karaoke aja. Bakar jagung aja. Gak usah bikin aneh-aneh. Karena besok mau ibadah. Jangan nanti goyang-goyang lagi ibadah nanti besok pagi di sini. Cukup Pak Pendetanya aja. Saya sama istri udah beli jagung. Malam ini habis doa, nonton Korea sampai pagi. Tapi ibadah besoknya. Silakan menikmati sukacita ini. Tapi tetap, sebagai orang-orang yang beriman, Bapak Ibu harus datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, kita bisa menikmati firman Tuhan ini terlebih dahulu. Baru kita bersukacita dengan cara yang lain. 3 hal ini Bapak Saudara, Allah sang pemberi kehidupan, Allah sang penghibur, Allah sang pembimbing. Lalu apa yang harus kami lakukan Pak Pendeta? Untuk kami menapaki tahun 2025. Saya kasih beberapa catatan Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu harus bersyukur. Aktivitas ini seringkali dilupakan orang-orang beriman. Bersyukur. Saya ketemu beberapa orang, Pak Pendeta saya capek sekali bekerja. Lebih baik saya di rumah. Di rumah kalau tidak berduit, lebih capek lagi. Capek dimarahin istri, capek tidak berduit tuh, aduh stres. Bersyukur. Masih diberikan pekerjaan. Di luar sana ribuan orang sedang mencari pekerjaan. Pak Pendeta saya capek dimarahin bos. Sesekali saya mau marahin bos lah. Boleh nggak Pak Pendeta? Entah, aku udah kenal kayak bos kah. Kelak Pak Pendeta pulih dimarahin bos. Berarti ada sesuatu yang salah. Iya Pak Pendeta, ku datang siang terus. Oh pantes, jitak nih. Ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, suami saya dapat SK pindah jauh. Macam mana menurut Pak Pendeta? Gajinya naik Pak Pendeta, tapi habis di tiket pesawat. Banyak orang yang mau bayar harga untuk menggantikan suami kamu. Walaupun harus menempuh dengan pesawat. Mereka berani bayar harga. Karena mencari pekerjaan di saat ini susahnya setengah mati. Capek. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak bersyukur. Bersyukurlah senantiasa. Untuk hal-hal yang sederhana sekalipun. Yang seringkali kita lupakan. Bapak Ibu dengarkan ilustrasi ini. Satu kali ada seorang pemuda ketemu dengan seorang pendeta. Pendetanya ini ngetes sama pemudanya. Sebutlah nama pemuda ini Agus ya, Agus. Karena nama Agus itu sedang viral. Gus, kamu mau nggak uang 1 M? Wih, mau Pak Pendeta? Mau? Iya. Kalau
ada orang yang kasih uang 1 M sama kamu, Gus, kamu mau bilang apa sama orang itu? Pak Pendeta, saya akan cium tangannya, saya akan cium kakinya, saya akan sembah dia, saya akan ucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada dia. Setiap menit kalau perlu. Oh begitu? Iya. 1 M Pak Pendeta. Berapa banyak otak-otak ase yang saya bisa beli gitu. Oh begitu kata Pak Pendeta. Oh ya. Ada satu syaratnya kata Pak Pendeta. Apa itu kata si Agus? Besok pagi kamu tidak bangun lagi. Wadaw, kata pemuda. Hemo. Tidak jadilah, kata Agus. Lebih baik ambil dia lah Pak Pendeta, duit 1 M tuh. Biarlah ku hanya 10.000 di dompetku, biarlah. Tapi ku masih hidup besok pagi. Cerita ini sederhana Bapak Ibu. Kita bangun setiap hari di pagi esok. Tapi tidak pernah kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Bahkan 1 menit di pagi hari Bapak Ibu duduk di pinggir tempat tidurmu dan mengucap syukur. Uang itu bisa membeli apa saja. Tapi kalau kehidupanmu diambil dalam sekejap, apakah ucapan syukur tidak bisa terucapkan di setiap engkau bangun di pagi hari? Sederhana, sangat. Yang kedua, Bapak Saudara, setelah syukur, Bapak Ibu harus punya yang namanya percaya. Kita perlu mempercayai Allah yang selalu bekerja untuk kebaikan kita. Oh, saya percaya Pak Pendeta. Sangat percaya. Tapi pada saat menempuh yang namanya persoalan, kok begini ya? Kok begitu ya? Bapak Ibu sudah mulai meragukan. Meragukan siapa? Bukan meragukan diri sendiri, meragukan Tuhan. Wow, itu bahaya Bapak Ibu. Padahal tadi kita sudah sebutkan, saya percaya. Saya gambarkan dengan sebuah ilustrasi, ya, biar Bapak Ibu dapat gitu ya. Ada seorang petugas sirkus Bapak Ibu. Dia adalah petugas sirkus yang naik sepeda di atas tali yang tingginya 100 meter dari atas tanah. Ya. Bapak Ibu, dia ngomong dari atas. Siapa yang percaya kepada saya kalau saya bisa naik sepeda lewat tali ini sampai ke ujung? Wah, penonton di bawah Bapak Ibu bilang begini, oh kami percaya, kami percaya. Naik sepeda dia, di atas seutas tali. Sah. Oke, wah semua tepuk tangan. Sampai di ujung dia ngomong lagi. Sekarang saya tutup mata ya. Siapa yang percaya saya bisa lewat sampai ke ujung sana? Penonton bilang, oh kami percaya. Lewat dia dengan mata tertutup. Sudah sampai ke ujung. Lalu di ujung dia tanya, kalau semua penonton percaya kepada saya minta 1 orang naik sekarang ke atas,
duduk di atas bahu saya, lalu kita melewati tali yang tadi. Siapa tadi yang percaya? Icak-icak nengok kiri, icak-icak nengok handphone. Nggak ada yang percaya. Loh, tadi ngomong paling kenceng gitu ya. Kami percaya. Tapi pada saat melewati sebuah persoalan, kemana percayanya yang tadi? Bapak Ibu, pada saat kita mengucapkan saya percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu harus aminkan itu. Setelah Bapak Ibu aminkan, imani itu. Saya bisa. Saya percaya saya bisa. Tuhan akan jaga saya, Tuhan akan memberkati saya. Tuhan akan melindungi saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Saudara, kita diajak untuk taat dan setia. Oh, ini bicara tentang komitmen. Ini bicara tentang hidup yang konsisten. Komit enggak kita? Saya mau taat dan setia. Tanggal 31 Desember 2024. Begitu ting 01/01/2025. Saya ngomong apa ya kemarin? Saya enggak ngomong begitu deh. Kita mulai tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Oh, enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah taat pada perintah-perintah Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada nego-nego. Saya mau hidup taat dan setia kepada Tuhan. Yang berikut, Bapak Ibu harus bangun relasi intim dengan Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, saat teduh. Wah, itu kerjaannya anak sekolah minggu. No, itu kerjaannya orang Kristen. Berdoa, baca Alkitab, bersaat teduh. Ingat, malam Natal kita diajak untuk bersaat teduh. Bersaat teduh itu adalah sebuah gesture, ya, bahasa tubuh yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Duduk diam, connect sama Tuhan, bicara dengan Tuhan. Rasakan betapa kecilnya kita dan kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Pak Pendeta, kami sudah sering kali berdoa. Tapi jarang sekali kami dikabulkan doa kami. Saya sudah minta A, B, C, D, E. Gak pernah dikabulkan. Bapak Ibu, saya harus sampaikan kepada kita semua. Doa itu bukan persoalan kita menerima. Tapi ternyata kalau kita berdoa, itu juga ada bagian-bagian yang dihilangkan. Maksudnya apa Pendeta? Seringkali kita hanya minta. Tanpa kita sadari Bapak Saudara, ada banyak hal yang harus kita buang. Hilangkan kedengkianmu, hilangkan kebencianmu, hilangkan dendammu, hilangkan rasa amarahmu, buang segala akar pahitmu. Dan kau akan diberkati Tuhan. Kehidupanmu akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan.
Yang terakhir Bapak Saudara, menjadi berkat. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, ajak orang tua, ajak siapapun yang ada dekat dengan kita. Jadilah berkat bagi banyak orang. Bukan urusan duit. No. Untuk jadi berkat itu bukan hanya urusan hepeng dan hepeng. Bapak Ibu hadir memberikan kekuatan kepada orang, walaupun hanya via WA saja, ya, lewat ucapan saja, lewat doa saja, lewat kehadiran kita, memberi waktu, itu bisa jadi berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Saya mau sampaikan beberapa kasus tertentu di Jepang dan di Korea dengan tingkat kasus bunuh diri yang terbesar. Orang-orang yang memperdulikan orang lain itu bisa menyelamatkan sekian persen dari kasus-kasus bunuh diri. Karena kita memperdulikan orang lain. Walaupun hanya mempertanyakan, apa kabar? Sudah sehatkah? Sudah makankah? Bagaimana pekerjaannya? Bagaimana anaknya? Bagaimana ABC? Bapak Ibu, bukan persoalan uang. Tapi persoalan bagaimana kita care satu dengan yang lain. Yang sudah jarang kita dapatkan dari orang lain. Karena kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Orang bisa duduk di meja makan, bisa 12 orang, tapi bisa tidak bicara. Bapak Ibu bisa lihat di tempat-tempat makan. Anak, istri, suami, opungnya segala macam. Opungnya nggak punya handphone. Jadi opungnya sendiri, yang lain ketawa ketiwi, bikin status dan sebagainya. Terlalu sibuk dengan dunia di luar sana. Sedangkan orang-orang yang di sekitar kita tidak kita pedulikan. 2025 enggak lagi begitu. Pada saat saya bicara dengan suami saya, pada saat saya bicara dengan istri saya, pada saat saya berkumpul dengan anak-anak saya, dengan teman-teman pelayanan saya taruh handphone saya. Stop. Saya lihat orangnya, oh ya. Komunikasi itu kan harus lihat mata Bapak Ibu. Ya. Saya udah bilang sama jemaat, jangan sampai banyak kejadian di meja makan yang orang pulang-pulang, dia nggak tahu apa yang dia makan. Seorang ibu pergi dengan anak-anaknya makan ke restoran. Lalu setelah pulang dia tanya, "Nak, apa tadi yang kita makan ya?" Mama tahu itu tadi ada ayam kecap, ada B2 RW, ya. Tapi yang paling terakhir itu apa itu, Nak? Kok agak tipis-tipis Mama rasa? Mak, itu tisu, Mak. Makanya Mama sibuk sama handphone Mama. Oh, tisunya itu? Iya. Tapi ada lagi setelah tisu itu, Nak, agak keras-keras. Tusuk gigi, Mak. Kita nggak care lagi sama orang lain. Tapi malam ini Bapak Saudara kita diajak kembali. Yuk. Kita betul-betul melihat betapa kasih yang sempurna yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan malam ini saya mau katakan bahwa Tuhan, dengan kasih yang Kau berikan, kami siap untuk menyalurkannya.
Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman yang aktif. Sama seperti tema nasional kita tahun ini. Pergilah ke Bethlehem. Itu adalah sebuah tindakan yang aktif. Iman itu sesuatu yang aktif. Bergerak dia. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Iman itu dinamis. Naik dia, turun dia, persoalan apapun dia, kami siap. Mau dibawa ke sini, kami siap. Bawa turun ke sini, kami siap. Karena Tuhan yang menjaga kami, memberkati kami senantiasa. Amin. Bapak Ibu, tinggal beberapa jam lagi. Silakan masuk dalam saat teduh bersama dengan keluarga. Ya, Pak Pendeta tidak melarang kita sampai pagi. Ya, silakan saja. Tapi lakukan saat teduhmu sebelum tahun ini berakhir. Sampaikan keinginanmu. Biasanya orang menyebutkan apa yang mau dilakukan di tahun 2025. Tapi yang pasti, jadilah pribadi-pribadi yang lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan satu kalimat begini Bapak Saudara, meninggalkan tahun 2024, lakukanlah dengan ucapan syukur. Dan selamat menyambut tahun 2025 penuh dengan harapan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Tuhan dengan kita mendengarkan kesaksian pujian